Halo semua, perkenalkan nama saya Omega Turang. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Negeri Manado, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Dan di saat ini saya akan membahas topik terkait pengaruh konflik terhadap organisasi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, sebagai seorang mahasiswa, selain kita terlibat dalam kegiatan akademik, kita perlu terlibat dalam kegiatan organisasi. Karena dengan kita terlibat dalam sebuah organisasi, itu dapat menolong kita, membantu kita dalam mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia pekerjaan dan hidup bermasyarakat. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian konflik. Konflik adalah suatu proses yang dimulai dari adanya anggapan dari seseorang kepada yang lain, dan kemudian ini memunculkan suatu masalah. Berbicara tentang konflik, faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi konflik ini terjadi? Dan di saat ini kita akan membahas 3 faktor. Yang pertama, konflik komunikasi, yang kedua konflik struktur, yang ketiga konflik pribadi. Yang pertama, komunikasi, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman atau makna dari satu orang kepada yang lain. Komunikasi yang tidak efektif berpotensi menimbulkan masalah atau konflik dalam sebuah organisasi. Yang kedua, struktur adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang aktivitas atau operasional kerja dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran dari organisasi tersebut. Yang ketiga, yaitu pribadi, adalah hal-hal yang ada pada diri pribadi orang per orang, seperti kepribadian, norma-norma yang dianut, kebebasan hidup, atau budaya. Tahukah teman-teman, konflik terbagi dalam beberapa tipe, yaitu terbagi dalam 5 tipe. Yang pertama, yaitu konflik fungsional, adalah semua jenis konflik yang dapat mendukung tercapainya sasaran dari organisasi tersebut. Yang kedua adalah konflik disfungsional, yaitu jenis konflik yang terjadi karena adanya sesuatu atau seseorang yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga akan menghambat kinerja dari organisasi tersebut. Konflik yang ketiga adalah konflik tugas, yaitu konflik yang berkenaan dengan pekerjaan dari masing-masing bidang itu sendiri. Dan tipe konflik yang keempat yaitu konflik hubungan, di mana konflik ini terjadi berdasarkan hubungan interpersonal atau antar perorangan yang di dalam organisasi tersebut. Tipe konflik yang kelima yaitu konflik proses, di mana konflik ini terjadi karena tidak adanya acuan yang baku dalam melaksanakan suatu tugas di bidang tertentu dalam sebuah organisasi. Setelah tadi kita telah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi konflik, selanjutnya kita juga membahas tipe-tipe dari konflik tersebut. Dan di saat ini kita masuk dalam bagian yang terpenting, yaitu pengaruh konflik terhadap kinerja organisasi. Yang pertama, yaitu konflik disfungsional, yaitu timbulnya oposisi yang tidak terkendali dan memunculkan ketidakpuasan sehingga hilang rasa kebersamaan, mengurangi efektifan organisasi, dan menghambat komunikasi. Yang kedua, yaitu konflik fungsional. Konflik ini bersifat konstruktif, artinya dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil, dapat merangsang kreativitas dan inovasi, dapat membuat pemikiran anggota organisasi lebih kritis dalam mengambil suatu keputusan. Oke teman-teman, dari topik-topik yang telah kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa konflik adalah ketidakcocokan atau sejumlah bentuk ketidaksesuaian yang timbul di antara pihak-pihak yang saling berinteraksi.
konflik tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan timbul melalui suatu proses yang dimulai dari potensi oposisi. Dan tidak semua konflik akan membawa pengaruh negatif bagi kinerja organisasi tersebut, melainkan konflik fungsional justru dapat meningkatkan kinerja dari organisasi. Namun sebaliknya, konflik disfungsional akan menghambat kinerja dari organisasi tersebut. Untuk itu, diharapkan setiap pemimpin dapat memahami manajemen konflik agar dapat mengarahkan konflik ke arah yang diinginkan, sehingga dapat memanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita tentang topik pengaruh konflik terhadap organisasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan thank you for watching.